Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Pagi ini saya bersama Mas Heri Suritno, penulis buku yang sudah malang melintang. Ya, ini juga di belakang kami ada di sanggarnya ini. Ya, di gubuk sanggar, di sanggar Tanggok Topokan menulis buku juga menerima bagi yang ingin penulis pemula atau ingin belajar menulis buku atau menulis artikel apapun, artikel bisnis dan lain sebagainya. Ini dapat belajar kepada Mas Heri Suritno. Ini gubuknya berada di Tambak, di Desa Prembun, RP2 RW 2 Kecamatan Tambak, Kecamatan Tambak, Prembun, Kebumen, iya, Prembun, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Biar lengkap ya ini ya. Ini sudah berapa buku Mas yang sudah dihasilkan selama ini sampai dengan hari ini Mas? Bukunya, iya. Kalau buku yang ditulis saya ya sekitar 20-an buku. Sudah 20-an buku. Tapi kalau yang bimbingan ya sekitar 100 guru. 100 guru. Oh, di samping menulis sendiri juga membimbing untuk bagi para penulis buku untuk kebutuhan kedinasan atau apa ya? Iya. Oh, tadinya sekarang kan sudah aturannya sudah beda. Jadi sekarang sudah jarang ya satu dua. Tadinya banyak sekali yang membuat puisi, kumpulan puisi, kumpulan cerita. Khususnya untuk saya yang dibimbing itu ya kumpulan cerita anak lah, yang bacaan untuk cerita anak. Buku apa istilahnya, buku pengayaan non-tek pelajaran. Jadi cerita-cerita tentang binatang, cerita-cerita tentang alam, cerita-cerita tentang bunga, buah dan sebagainya dibuat buku. Begitu Jadi bukunya itu kalau SD kan aturan dari pusat perbukuan itu kalau bacaan untuk SD itu tidak seperti karya tulis atau skripsi, tetap dalam bentuk cerita. Meskipun itu misalkan cerita tentang mangga ya ada tokoh imajinernya, maksudnya ada tokohnya, misalkan seorang anak pergi ke rumah paman, pamannya lah, pamannya menceritakan cara menanam mangga misalkan. Begitu ya. Iya, tetap ada alur ceritanya. Ada alur ceritanya. Jadi perpaduan antara fiktif dan nyata atau itu ya. Misalkan fiktifnya fiktifnya kan misalkan memakan seorang anak dan sebagainya ini. Tapi untuk penanaman itu kan ya ilmiah ya, betul-betul bisa. Jadi misalkan serangga kan banyak sekali, jumlahnya ratusan. Itu dalam satu buku misalkan ceritanya ada semut, ada belalang, ada mungkin rayap dan sebagainya, lebah dan tapi judulnya juga tidak maksudnya misalkan akan cerita belalang supaya menarik ya, sang penjaga rumput itu misalkan. Itu misalkan cerita binatang apa itu ya misalkan mau cerita belalang, itu cerita belalang. Misalkan ada 2 orang anak pergi ke ladang, tiba-tiba mendapat tugas dari Pak Guru supaya mencari hewan-hewan di sawah gitu. Ada belalang ya, terus cerita belalang, ini belalang makanannya apa, cara bertelurnya bagaimana, itu buku-bukunya seperti itu. Jadi lebih mudah gitu insya Allah kalau bukunya. Dan untuk yang dibimbing saya itu ber-ISBN karena saya kan bekerja sama dengan Cara Belaka. Jadi kebetulan saya juga ikut mengelola percetakan penerbitan di Cara Belaka, dan saya juga penulis di salah satu redaktur majalah Ancas dari majalahnya Pak Ahmad Tohari. Jadi saya supaya nguri-nguri budaya bahasa Banyumasan, bahasa Penginyongan. Tapi selain mengelola majalah Ancas yang bahasa Banyumasan, juga dia punya penerbit saya juga terlibat di situ. Lah kemudian saya buka dulu ketika beberapa tahun yang lalu lah, ketika seorang guru akan naik pangkat itu harus mempunyai karya, karya buku. Lah itu kan banyak kesulitan berbondong-bondong. Lah akhirnya banyak yang datang ke sini. Kemudian saya istilahnya
kursus tapi jarak jauh dari saya online. Ya online. Jadi saya kasih contohnya, saya cara-caranya menulis bab pertama, kedua sampai berakhir. Kalau untuk buku cerita ya paling tidak ada 10 cerita gitu. Oke. 10 cerita. Kalau kumpulan puisi juga ada sekitar mungkin sekitar 40 puisi anak-anak itu. Jadi di samping Mas Heri itu juga berkarya, juga memberikan bimbingan atau keterampilan kiat-kiat cara-cara menulis juga bisa memberikan jasa itu ya Mas Heri ya. Iya. Jadi kita bagi pemula atau yang ingin menulis untuk prestasi atau untuk profesi juga bisa memberikan bimbingan semacam itu Mas ya. Iya, kita mengambil bimbingan dulu. Sekarang kan udah mungkin aturannya udah beda. Beberapa tahun yang lalu kan harus punya karya. Nah, mempunyai karya, kemudian saya kita buat buku ya, misalnya satu buku ber-ISBN, kerjasama ber-ISBN. Bukunya ber-ISBN ya, kemudian dicetak. Jadi kalau dulu bukunya itu sekitar pokoknya 650 ya, bayar 650 itu sudah dapat 10 buku. 10 buku itu buku yang sudah diterbitkan, kemudian 10 buku walaupun 10 buku tapi kan pada kenyataannya kan yang ada sekitar 13 karena yang 2 buku untuk perpustakaan nasional, yang satu perpustakaan daerah. Jadi kalau membuat ber-ISBN itu kalau sudah dicetak harus setor ke perpustakaan nasional bahwa tanda sudah terbit. Jadi bukunya ber-ISBN ini kita buat draftnya. Setelah itu setelah sudah ngumpulkan, saya kirim ke Jakarta itu sana. Setelah dikirim ke sana ACC, kadang-kadang dari sana mungkin dianggap misalkan ini terlalu misalkan terlalu keras, mungkin harus diperbarui. Tapi rata-rata insya Allah betul. Mungkin ejaannya salah itu kita. Jadi maka karena kami sudah pengalaman, sebelum itu kita edit dulu. Ejaannya jangan sampai penulisannya salah, terus isinya jangan sampai pokoknya kira-kira yang mendidik gitu. Itu berarti yang kebanyakan itu yang dari para guru yang ingin membuat buku dan sebagainya ya. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan misalkan untuk di buku-buku secara umum bisa untuk untuk penulis sebagai penulis ya, penulis tepas atau penulis apa seperti itu kan ya. Jadi bagi pemula atau sesuatu yang ingin menulis bisa belajar lah tentang apa saja Pak Heri ya. Iya, terutamanya buku-buku cerita, bisa novel anak, novel dewasa. Iya, memang harus kita akui Mas Heri ya, ini pada saat ini kelihatannya minat baca kok ini ya Mas ya. Kelihatannya agak menurun gitu Pak ya. Ya sebetulnya minat baca sekarang juga karena sekarang kan lebih cenderung tertarik visual, jadi film-film betul itu, eranya mungkin sudah tidak lagi membaca, tapi sebetulnya kalau ingin membaca justru lebih mudah lewat HP, ada cerita-cerita bermacam-macam. Bisa pakai buku online kan bisa lah ya. Online itu ya kita. Dan terus termasuk buku saya juga ada yang dalam buku berbentuk e-book istilah. Tapi bagaimanapun juga masih para peminat buku ya masih ada lah ya. Ya, tetapi terutama sebetulnya kalau regulasinya, aturannya misalkan guru wajib nulis buku itu bisa loh. Karena kan sekarang tidak. Justru sekarang yang banyak itu istilahnya yang banyak yang sekarang yang terbaru itu jadi istilahnya kelas, jadi sekolah misalnya kelas 5 ingin membuat buku diterbitkan, jadi kumpulan cerita-cerita anak, mungkin ada puisi, ada apa, itu kami juga menerima gitu, nanti saya edit, kita mungkin saya beri saran ini harusnya seperti ini gitu. Sebelum akhirnya biasanya kalau kumpulan istilahnya antologi ya, karena misalnya terdiri dari beberapa anak itu tidak bisa ber-ISBN, itu cuma dicetak diterbitkan. Karena ber-ISBN sekarang kan aturannya harus sendiri itu ya, harus
Itu sendiri, itu sendiri. Kalau terdiri dari beberapa itu Iya. tidak, kalau nggak salah tidak bisa keluar ISBN-nya. Oke, Iya. oke. Tetap semangat ya, Iya. Pak Heri Suritno ini ya. Ini teman saya dulu juga. Iya. Ya, Tetap ini ya, semangat dan juga memberikan semangat untuk generasi kita seterusnya agar tetap gemar buku dan suka menulis Mas ya. Iya. Walaupun sudah banyak di dunia visual ini tapi tetap ini dunia menulis dan buku-buku Iya. itu tetap masih bisa berjalan. Yes. Tetap semangat Pak Heri. Iya, Ya, iya. terima kasih ini untuk wawancara eksklusif. Oke, terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.